dengan seluruh jiwa aku bersimpu padamu. Ku mengharapkan kasihmu, memuji asmamu, ya Allah. Ku memohon hanya kepadamu, ampunilah segala dosa-dosaku. Sepercik api jatuh ke dunia, kemudian menuju ulu hati manusia, kemudian tersimpan dalam lubuk jantung dan menunggu ada penyulutnya. Kemudian marah itu meledak. Itulah marah. Dan seseorang kemudian menjadi kalap, tidak bisa mengendalikan ekspresi kemarahannya. Mereka menendang, memukul, menyakiti. Nauzubillah min zalik. Allah membenci itu. Ibu. Ada apa, Rin? Ibu saya. Ibu kamu dipukulin bapak kamu lagi? Astagfirullahaladzim. Sabar ya, nak ya. Ibu saya, tolong saya. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Benar-benar hebat Pak Seno. Datang paling duluan, kalah Pak Ustadz. Pak Seno betul-betul bisa jadi teladan untuk warga di sini. Ya, begitulah Pak. Sebagai umat Muslim, sudah seharusnya kita memakmurkan masjid ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Memang betul Pak. Saya harus belajar banyak mengenai pengetahuan agama dari Pak Seno. Kehidupan Pak Seno benar-benar Islami. Rumah tangganya rukun, tentram. Insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak. Oh iya Pak Seno. Kirimannya kemarin saya sudah terima. Terima kasih Pak. Tapi sebetulnya Bapak nggak perlu repot-repot begitu Pak. Nggak apa-apa Pak RT. Anggap aja bagi-bagi rezeki. Tanah saya kejual kan berkat jasa Pak RT. Ya Pak. Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran. Berikanlah hamba ridho-Mu ya Allah. Berikan hamba kekuatan agar hamba bisa mengemban tugas hamba sebagai istri yang baik. Masuk, Bu. Iya. Silakan duduk.
datang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Arimbi, tadi Arif datang ke sekolah menemui saya. Dia bilang ibu sedang... Saya tidak apa-apa, Bu. Tadi saya melihat memar di wajah ibu. Barangkali... Benar, Bu. Saya tidak apa-apa. Bu Arimbi, maaf. Sampai kapan Bu Arimbi akan membiarkan peristiwa ini terjadi terus? Ibu tidak usah khawatir. Saya tidak apa-apa, Bu. Assalamualaikum. Tika belajar selama 1 jam 30 menit. Tika selesai belajar pukul 20.30. Tika mulai belajar pukul berapa? Arif, jawab dong pertanyaan ibu. Kok malah bengong? Bu, abang sakit dipukulin sampai begitu. Iya sakit dong. Tapi kan ibu yang salah. Ibu pantas dipukul. Arif, kamu jawab aja pertanyaan ibu. Kamu cepet-cepet selesaiin PR kamu. Nanti kamu dimarahin bapak kamu lagi. Bu, ibu takut ya bapak mukulin Arif? Kamu kok ngomong kayak gitu, Arif? Bapak kamu tuh gak mungkin mukulin kamu. Bapak kamu sayang sama kamu, Arif. Berarti bapak nggak sayang sama ibu dong? Kan bapak mukulin ibu. Ya gak begitu, Arif. Kamu ini masih kecil. Kamu masih belum ngerti. Tuh kan bapak datang. Kamu cepat selesaikan PR kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luka kamu udah diobatin. Sudah, Mas. Gak apa-apa. Kamu sih, kan udah sering aku bilang, kalau seorang istri itu tidak boleh membantah suaminya. Suami itu imam di keluarga. Apa yang dia minta itu adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Dan kamu harus melakukannya. Iya, Mas. Saya tahu. Saya salah. Kamu itu harus mengerti, Arimbi. Melayani aku itu adalah ibadah. Itu sudah hukumnya. Seorang istri yang baik dan soleha adalah istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Baik, Mas. Saya minta maaf. Ya udah, aku maafin kamu. Sekarang buatin aku air panas, aku mandi. Baik, Mas. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya, saya sudah tahu. Anda guru madrasah dari kota itu, kan? Saya Salwa, Pak, gurunya Arif. Bisa saya ketemu dengan Arif, Pak? Arif ya pergi sama ibu ya. Ada urusan apa? Maaf kalau boleh, saya ingin membicarakan tentang Arif, Pak. Sepertinya Arif sangat terganggu dengan keadaan Bapak dan Ibu. Masalah apa? Kita nggak punya masalah kok.
Mohon maaf, Pak. Penduduk di sekitar sini sudah paham betul kalau Bapak dan Ibu ada masalah. Dan saya lihat itu sangat mengganggu Arif. Anda ini tukang gosip atau guru madrasah? Wanita soleh mana yang ikut campur dalam rumah tangga orang? Apalagi mempergunjingannya. Anda tahu kan syariat Islam yang benar? Maaf, Pak. Bukan maksud saya. Sudah. Saya tidak punya banyak waktu dengan Anda. Kalau mau ketemu Arif, besok saja di sekolah. Astagfirullahaladzim. Ngapain guru saya datang ke sini? Dan kenapa dia tahu semua yang terjadi di rumah ini? Kamu cerita sama tetangga. Tidak, Mas. Saya nggak cerita apa-apa, Mas. Bohong! Demi Allah, Mas. Mas tahu sendiri saya nggak bergaul sama tetangga, Mas. Kamu keluar pakai jilbab nggak? Pakai, Mas. Ingat, keluar seperlunya. Sebaik-baiknya perempuan muslim adalah tinggal di rumah dan mengurus rumah tangganya. Ngerti kamu? Baik, Mas. Bu, lapar. Makan, Bu. Iya sayang, sebentar. Permisi, Mas. Nabi Musa lahir di Mesir. Saat itu, raja yang berkuasa sedang memerintahkan pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki, termasuk bayi laki-laki yang baru lahir. Raja Mesir yang bergelar Fir'aun. Fir'aun itu orangnya kayak apa sih, Bu? Fir'aun itu orangnya kejam. Kalau setiap ada yang lawan, pasti dibunuh. Raja Mesir yang bergelar Fir'aun memang kejam. Ia memerintahkan Mesir dengan tangan besi. Semua rakyat harus berkorban untuknya. Yang paling mengerikan, ia juga mengaku sebagai Tuhan sebagai bangsa Mesir. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Bu.
pulang. Kita kamar sekarang. Mas, saya ngantuk, Mas. Capek. Hah? Udah berani nolak kamu? Hah? Nggak takut dosa? Ayo! Mas, demi Allah, Mas. Saya ngantuk, Mas. Oh, saya capek, Mas. Aku tahu kenapa kamu. Demi Allah, Mas. Demi Allah. Saya sudah capek. Capek-capek. Sejak kapan kamu nolak dan gak mau? Aku suamimu. Suamimu. Kalau kamu gak mau dosa hukumnya. Ampun, Mas. Ampun. Jangan, Mas. Saya Mas. Ibu kenapa, Bu? Bu, Ibu diapain, Bu? Bu, Ibu kenapa? Ibu diapain? Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Ibu senang pagi ini. Kalian hebat. Ibu dengar kalian bersemangat. Sekarang kumpulkan PR kalian. Ada yang tidak mengerjakan PR? Arif kenapa tidak mengerjakan PR? Arif tahu kalau malas jadi apa? Bodoh, Bu. Arif mau jadi orang bodoh? Arif lagi sedih, Bu. Soalnya ibunya suka dipukulin sama bapaknya. Gak, bohong. Ibuku gak pernah dipukulin sama bapak. Siapa yang bilang? Semua orang udah tahu. Ibuku saja suka dengar kalau ibumu lagi dipukulin. Coba bilang lagi. Coba bilang lagi. Coba bilang lagi. Arif, sudah. Coba bilang lagi. Kalian tidak boleh bertengkar. Masih ingat pelajaran ibu tentang marah? Marah itu perbuatan Setan. Kalian mau jadi anak buah setan? Tidak, Bu. Nah, jangan bertengkar. Ayo saling memaafkan, ya? Maaf. Brengsek! Kamu tuh nggak lebih seperti batang pisang. Benda mati yang nggak bernyawa. Maafkan saya, Mas. Berarti kamu tuh nggak sepenuhnya melayani aku, ya kan? Hanya kewajiban aja kan? Maafkan saya, Mas. Kamu suka sama orang lain ya? Tidak, Mas. Tidak. Saya tidak suka sama siapa, Mas. Kenapa kamu tidak bergairah? Apa yang buat kamu tidak bergairah? Saya tidak tahu, Mas. Saya merasa sakit, Mas. Manja kamu! Kalau kamu tidak melayani suami dengan benar, kamu akan mendapat dosa besar. Mandi kamu sana. Habis itu kita coba lagi. Kita pergi dari sini, Arif. Mau kemana, Bu? Kamu ikut ibu. Ayo, Sep.
istri yang durhaka, ha? Mau masuk neraka kamu? Ayo! 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 Masuk! 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 Kabur kamu! Mam! Kabur, ha? Mau jadi istri durhaka ya, ha? Jangan. Ampun, Pak. Arif nilainya menurun semua, Ibu. Karena Arif akhir-akhir ini tidak konsentrasi di sekolah dan cenderung sangat emosional. Ya, dia sering sekali marah pada teman-temannya dan kalau sedang berantem pada teman-temannya memukul, membabi buta, Bu. Seolah-olah dia ingin melampiaskan semua kekesalan hatinya. Apakah bapaknya suka memukul ibu di depan Arif? Bu, apakah bapaknya sering memukul ibu di depan Arif? Oh, tenang, Ibu, tenang. Apakah Ibu akan membiarkan kejadian ini terus-menerus? Keluarga Ibu akan hancur. Saya takut, Bu. Takut dengan suami Ibu? Bukan. Saya takut kepada Allah. Maksudnya, Bu? Suami adalah kepala rumah tangga. Dan saya sebagai istri, saya tidak bisa membantah dan menolak keinginannya, Bu. Ya, Ibu Arimbi memang harus membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Ada beberapa ayat yang membahas itu. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Tetapi ayat lain menjelaskan masih di surat yang sama, Ibu. Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi orang yang selalu menegakkan keadilan. Dengan demikian, kepemimpinan mengharuskan sikap adil terhadap yang dipimpin. Di sini juga ditulis, Ibu, suami harus mampu menegakkan keadilan dalam menata dan membagi peran di dalam rumah tangga. Jangan sampai istri dan anak-anak diberi beban berlebihan sehingga menyebabkan mereka terzalimi karena beratnya beban. Ini harus difahami. Bu, lalu apa yang harus saya lakukan untuk Arif? Ingatkan Arif, nasihati dia agar tidak menjadi emosional. Ajak dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bapaknya diberi hidayah. Dan segala peristiwa ini cepat berakhir. Ini raportnya Arif. Baik, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan yang akan datang Arif bisa berprestasi lagi. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
Ibu dengar kamu sering berantem ya di sekolah. Iya. Arif, Ibu sedang bicara. Arif lagi baca nih. Ibu tahu kamu sedang baca, tapi kamu jawab dulu pertanyaan Ibu. Kenapa kamu berantem? Itu kan tidak baik, Arif. Biarin. Kamu kenapa kasar seperti ini sama Ibu? Kalau kamu bersikap seperti ini sama Ibu, dosa, Arif. Kamu tahu, Arif, anak yang durhaka terhadap orang tuanya akan mendapat azab di neraka, Arif. Biarin. Sadar, Arif. Arif, Biarin. Arif. Maafkan Ibu, Arif. Maafkan kesalahan Ibu. Pak RT, tumben telepon, Pak. Ini ada kejutan, Pak. Masa Bapak yang alim, yang sering sholat di masjid, difitnah. Katanya sering mukulin istri. Kan nggak mungkin, Pak. Siapa yang bilang, Pak? Itu Ibu Salwa, guru madrasah yang dari kota. Ya, saya tahu dia, Pak. Dia itu guru anak saya. Kemarin dia ke rumah saya, tapi nggak saya izinkan dia masuk. Buat apa sih dia campurin urusan rumah tangga orang lain? Bilangnya sih karena perkembangan kejiwaan anak didiknya. Oke, Pak. Terima kasih atas informasinya. Kapan nih Pak RT main ke rumah? Saya undang makan siang. Insya Allah. Terima kasih. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan yang kamu baca. Apa maksud Mas? Apa tujuan kamu membeberkan masalah rumah tangga kita? Mau bikin saya malu? Mau nama saya rusak di masyarakat? Saya sudah tidak tahan, Mas. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan Mas selama ini sama saya. Saya ingin Mas berubah. Saya ingin Mas tidak memukuli saya lagi. Oh, udah berani melawan kamu ya? Saya bukan orang gila yang sembarang memukul. Baca! Dalam kitab suci dijelaskan, seorang suami berhak memukul istrinya kalau istrinya membangkang. Tapi harus dengan alasan yang masuk akal, Mas. Ibu Salwa bilang, Rasul saja tidak pernah memukuli istrinya. Walaupun beliau marah, beliau hanya menegur keras, tapi tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Si guru madrasah itu yang maksud kamu? Ya, tapi dia benar, Mas. Bilang sama dia, kalau sekali lagi mencampuri urusan rumah tangga orang lain, akan saya kasih pelajaran. Termasuk kamu! Batu yang nyasar, Ibu. Masa batu sebesar itu nyasar, Neng? Ya sudah, kita rapikan saja ya, Bu ya. Neng, Ibu mah takut ada yang berbuat jahat sama Neng Salwa. Ibu jangan khawatir, saya akan selalu waspada. Tapi Neng, kita harus lapor sama Pak RT, harus, Neng. Sudahlah, Bu, tidak apa-apa. Yang penting kita harus lebih tawakal kepada Allah, berserah diri dan memohon agar Allah melindungi kita, Bu. Ya. Neng Salwa ini gimana sih? Pasti ini perbuatan yang disengaja. Tapi kira-kira siapa ya yang melempari rumah Ibu Fatimah? Aduh, saya nggak tahu, Bu. Demi Allah, saya emang nggak punya musuh. Mungkin saja bukan Bu Fatimah yang dituju pelempar itu. Mungkin saja yang lainnya. Siapa? Yang tinggal di rumah sini cuma saya sama Neng Salwa. Nah, ya itu, Bu. Mungkin orang yang melempari rumah Ibu itu orang yang tidak suka sama Neng Salwa. Mana mungkin. Neng Salwa orangnya baik, solehah, sabar lagi. Siapa tahu, Abis kan selama ini nggak pernah ada kejadian seperti di rumah Bu Fatimah. Iya juga ya. Kalau ada yang benci sama Neng Salwa mah kebangetan, Bu. Kebangetan aku. Bisa jadi sih, Bu. Bapak jahat. Jangan sakitin Ibu, Pak. Arif sadar.
Ibu ada di sini, Arif. Arif. Kasihan Arif, Ibu. bangun. Pak, jangan sakitin Arif. Ibu, Pak. Pak, jangan sakitin Ibu. Kasihan Ibu. Mas, anak kita sedang sakit. Saya perlu jagain dia, Mas. Bapak jahat. Aku butuh kamu melayaniku sekarang. Bapak jahat. Mas, Pak, anak kita jangan sedang sakitin sakit. Ibu. Saya nggak tega ninggalin dia, Mas. Kasihan Ibu. Udah berani menolak sekarang. Mau jadi istri yang durhaka? Jahat. Hah? Nggak takut dosa kamu? Bapak Ayo, jahat. sini, ayo. Mas, Ayo. Mas, saya nggak tega ninggalin Arif, Mas. Mas, Mas, Ayo. saya nggak tega. Mas Arif lagi sakit, Mas. Kalau kamu nolak hubungan intim kamu akan dilaknat sama malaikat. Tapi apakah saya tidak bisa menolak, Mas, dengan alasan yang masuk akal? Tidak bisa, kalau kamu menolak sama saja menyusul untuk berzina. Tapi Mas telah memaksa saya. Itu artinya Mas memperkosa saya. Karena saya tidak ikhlas melakukannya, Mas. Kamu sejak kenal masih salah pikir kamu jadi gila. Mana ada suami perkosa istri? Terserah. Tapi saya tidak mau, Mas. Ya namanya hubungan suami istri itu harus mendapatkan kebahagiaan bersama. Bukan hanya Mas aja. Itu namanya Mas egois. Ayo! Makin lama main kacau pikiran kamu. Ayo! Saya nggak mau, Mas. Saya nggak mau. Iblis! Ayo! Bangun! Bangun! Ayo! 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 Jangan pukulin Ibu, Pak. Pak, jangan pukulin Ibu. 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 Maafkan Ibu, Arif. Ibu harus pergi. Nanti Ibu akan jemput kamu kembali. Arif, Ibu sayang sama kamu. Cepat sembuh ya, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
ayah? Saya Arif, Ibu. Ada apa, Bu? Saya disiksa lagi, Bu. Saya dipaksa, Bu. Saya menolaknya karena saya sedang capek. Dan saya tidak enak perasaan, Bu. Karena anak saya Arif sedang sakit. Arif sakit? Ibu tinggal kemari? Saya terpaksa melakukannya, Bu. Karena saya takut saya tidak ada kesempatan lagi untuk lari, Bu. Ibu Salwa, tolong temuin Arif. Saya ingin tahu keadaannya, Bu. Iya. Bu, hanya Allah yang tahu apa yang terjadi dengan saya dan Arif, Bu. Sekarang Bu Arimbi sholat dulu. Nanti malam Ibu sholat istiqoroh. Minta sama Allah. Bagaimana cara agar keluar dari persoalan ini? Ya, Baik, Bu. sekarang Ibu sholat dulu. Arif pengen ketemu Ibu. Arif! Diam kamu! Jangan tinggalin Arif. Diam! Ngapain kamu panggil ibu kamu? Ibu kamu tuh udah gak sayang lagi sama kamu. Ibu kamu itu calon penghuni neraka. Tahu? Karena pergi tanpa izin bapak. Bu, Arif kangen sama Ibu. Arif pengen ketemu Ibu. Kita ketemu. Ayo. Gak mau, Ayo. Arif pengennya sama Ibu. Kamu udah berani lawan bapak? Hah? Mau jadi anak durhaka kamu? Mau masuk neraka? Hah? Ayo. Ayo. Mau. Ayo. Arif, Ayo. Arif maunya sama Ibu. Diam! Ibu. Jangan pergi, Bu. Jangan tinggalin Arif, Bu. Kira-kira Pak Seno ronda nggak ya, Pak? Nah, paling-paling dia cuma ngasih duit doang, Pak. Yang udah-udah sih dia nggak bakalan ronda. Apalagi dia lagi ada masalah keluarga. Pak. Pak Seno. Wah, pantesan bapak-bapak saya cari di pos nggak ada. Ternyata ngumpul di sini toh, Pak. Ini makanan, Pak, saya bawain. Oh, iya. Waduh, banyak banget, Pak, makanannya. Ya, kebetulan saya lagi ada rezeki, Pak. Oh ya, Pak, saya mohon maaf banget. Malam ini saya nggak bisa ikut ronda. Soalnya saya ada masalah yang sangat serius dalam rumah tangga saya, Pak. Oh, masalah yang itu ya, Pak? Iya, betul, Pak. Gara-gara dihasut, istri saya sekarang kabur. Dihasut bagaimana, Pak? Dihasut agar istri saya membangkang sama saya. Semua keinginan saya ditolak sama istri saya. Loh, memang tujuannya apa, Pak? Saya pikir dia itu menganut aliran sesat, Pak. Yang mana istri tidak boleh dibawa suami. Wah, bahaya nih, Pak, kalau begini nih. Bisa-bisa istri saya tertarik juga nih. Karena merasa dapat angin, akhirnya posisi perempuan nggak mau di bawah laki-laki. Benar nggak? Wah, kalau gitu kita demo saja, Pak. Ah, ngapain pakai demo segala? Kita usir aja sekalian. Ntar dulu. Ngomong-ngomong, orangnya yang mana? Itu, Pak, Salwa guru madrasah yang dari kota itu. Oh, dia. Ngapain orang kaya datang ke sini cuma untuk mengajar? Pasti ada tujuan tertentu. Nah, Ya. kalau begitu, besok kita bergerak ke rumahnya. Kita ajak teman-teman sekalian. Setuju. Oke. Pokoknya kamu harus pergi dari kampung ini. Kalau tidak, kamu hanya akan membuat kekacauan di kampung ini. Saya hanya mengajar di sini, tidak lebih dari itu. Kau dituduh mengacau.
Apa urusannya? Kamu menghasut ibu-ibu supaya membangkang kepada suaminya. Betul kan? Iya. Dan biar semua orang di kampung ini bercerai. Betul. Dan kamu iri kan sama ibu-ibu yang berkeluarga? Kalau ini urusannya di rumah Pak Seno, saya hanya ingin membela Arif. Saya khawatir dia murid saya. Dia sering emosional. Dia sangat stres. Hei! Gara-gara kamu hasut istri saya jadi berani sekarang sama saya. Arif sering bercerita pada saya. Dia sering bercerita pada saya, Pak. Ibunya sering Bapak pukulin. Bohong, penipu. Sebelum dia datang, saya sama istri saya tidak pernah berantem. Bapak tahu semua kan? Ya, betul. Saya dia. Ayo, usir dia. Asal kamu tahu, istri saya meninggalkan anak saya yang sedang sakit gara-gara kamu. Dan kamu harus tanggung jawab. Buang. Ini pasti fitnah, dia orang baik. Hei, kamu ngomong begitu karena membela kaum perempuan kan? Sayang nggak apa-apa, Ibu nggak apa-apa. Sayang. Ibu. Ya sayang. Mana? Ibu nggak apa-apa sayang. Bu, Arif ingin ketemu Ibu. Berani emang bapakku? Gue jadi anak durhaka, ha? Hah? Gak takut neraka?
Berarti benar dia suka mukul istrinya. Iya ya Pak. Sama anak kecil aja dia tega. Iya benar Pak. Ayo kita ke kantor polisi. Ayo, lapor. Ayo. Kamu beruntung Pak Seno, punya istri udah membela mati-matian atas tuduhan penyiksaan anak kamu sendiri. Sehingga Bapak terhindar dari penjara. Memang salah saya, Pak. Mau cari istri apa lagi kamu? Udah kamu siksa, dia tidak menendam, malah membela. Kapan dia kesininya, Pak? Tadi pagi diantar sama Ibu Salwa. Kok dia nggak nemuin saya? Bu Salwa menyuruhnya seperti itu, tapi dia tidak mau. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak. Mau ketemu istri saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu suara Pak Seno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Temui dulu. Bagaimanapun juga Pak Seno masih suaminya Bu Arimbi. Temui baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Temui sekarang juga. Arimbi. Arimbi, maafin saya atas kesalahan-kesalahan saya. Hukum saya, Arimbi, hukum. Pukul saya sampai puas. Kalau kamu bunuh aku ikhlas asal kamu maafin dosa-dosaku. Tidak. Gampang sekali kamu minta maaf dan menangis di hadapan saya. Setelah bertahun-tahun kamu menyiksa saya, memperlakukan saya seperti budak. Bahkan kamu memperlakukan saya seperti binatang. Beri satu kesempatan. Saya nggak mukulin kamu lagi, nggak nyakitin kamu lagi, tidak maksa kamu lagi. Demi Allah saya lakukan itu. Saya sudah tidak cinta lagi sama Mas. Saya tidak mau berumah tangga lagi sama Mas. Saya sudah benci sama Mas. Dan tidak mungkin saya kembali lagi sama Mas. Arimbi. Bu Arimbi, bertahun-tahun Bu Arimbi dizolimi oleh suami. Dan Bu Arimbi melawannya dengan kesabaran dan kepasrahan. Ibu Arimbi berdoa, sholat, berzikir terus-menerus, memohon kepada Allah agar bapaknya Arif diberi hidayah. Dan sekarang Pak Seno telah diberi hidayah oleh Allah. Dengan menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahannya. Dan sekarang Bu Arimbi menyerah kepada syaitan. Dengan ingin membalas dendam. Saya sakit hati, Bu. Saya terlalu sakit hati, Bu. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak mendapatkan cobaan. Tinggal dia menyerah. Atau kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik hidup dan kehidupan ini. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ibu Salwa? Ibu Arimbi pulang bersama Pak Seno. Arif memerlukan kasih sayang kalian berdua. Arif yang sedang sakit. Dia memerlukan ibu dan bapaknya. Ya, pulang sekarang.
kasih, Bu. Bu, saya minta maaf banget. Iya Pak Seno. Saya minta maaf juga. Saya, Bu. Iya Pak Seno, iya. Insyaallah. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Arimbi. Salam saya buat Arif ya. Baik, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan seluruh jiwa aku bersimpuh